Jadi tidak ada di kehidupannya itu yang baik. Semua sudut pandangnya dalam otaknya dia itu buruk semua. Kenapa bisa begitu? Satu, karena dia mengizinkan pikirannya selalu buruk. Yang kedua, dia juga terdidik di tempat yang buruk. Karena ketika kita bayi, kita ini punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Jadi semua yang kita saksikan itu akan tercerminkan di alam bawah sadar otak kita. Dan itu akan nampak suatu saat pada saat kita dewasa. Itu yang disebut dengan long term memory. Dan itu harus disembuhkan. Sangat berbahaya. Nah, kenapa saya berbicara ini? Ini penting. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ini kalau tidak disadarkan, nggak sadar-sadar. Karena selama ini kadang-kadang menganggap, wah, kurang apa ibadah saya, kurang apa doa saya. Wah, semua doa apa? Semua doa untuk mengatur Allah supaya Allah takluk dan taat pada keinginan kita, apal semua. Dan ketika Allah takluk pada keinginan kita, bangga kita mengatakan, Allah mengabulkan doa saya. Padahal sebenarnya di balik kata-kata itu sedang ingin memamerkan pada orang, lihat, Allah saja sama saya nurut, gitu sebetulnya. Lalu Allah bingung, yang Tuhan dulu apa gua, kata Allah. Ya kan? Karena kita diajarkan dari kecil begitu. Terus ya diajarkan ngatur-ngatur Allah supaya Allah itu takluk dan taat sama keinginan kita. Kapan kita mau berserah diri kepada Allah? Ngakunya sih Muslim. Padahal Muslim itu gelar tertinggi yang diberikan Allah untuk mereka yang sudah pasrah total kepada Allah. Maka saya tidak suka dengan istilah Muslim non-Muslim karena perbedaan keyakinan. Bagi saya, Muslim non-Muslim adalah soal akhlak, bukan soal keyakinan. Maaf, bisa jadi orang itu keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dia sangat pasrah dalam kehidupannya kepada Allah. Bagi saya, no problem. Bagi saya dia adalah Muslim. Bagi saya ya, boleh berbeda. Karena selama ini kan Muslim non-Muslim berdasarkan atributnya. Lebih mementingkan atributnya, bukan? Bukan akhlaknya, bukan perilakunya, bukan karakternya, bukan sifatnya. Saya banyak sekali punya sahabat yang keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dalam hidupnya sudah penuh dengan kebahagiaan karena sudah bisa menerima semua hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Bahkan dia bisa merayakan semua hal yang tidak diinginkan seperti dia menerima hal yang dia inginkan. Itu Muslim. Cirinya apa? Wajahnya itu bersinar, ringan kalau bicara. Iya. Beda kan kalau orang yang berat, punya uang 100 juta dipinjemin 100 ribu saja. Oh, saya baru kemarin beli tanah 100 juta. Sombongnya tetap aja, minjemin kagak. Karena baru beli tanah 100 juta. Para pinjamnya cuma 100 ribu. Giliran dipinjamkan 100 ribu, walu 3 hari janji nggak ngasih, udah ditelepon 2 hari sebelum janji itu tiba. Pusing nggak orang kayak gitu? Kira-kira tipe 10% atau 90% macam kayak gini? Seperti siapa? Selalu ada pertanyaan, seperti siapa ya hari ini? Jadi hidup itu adalah 10% apa yang terjadi pada kita, 90% bagaimana kita menanggapinya. Jadi sebetulnya 10% itu apa yang terjadi, tetapi 90% kita menanggapinya. Itu yang membuat kita menjadi sangat sibuk dengan kehidupan ini. Terasa? Kalau belum terasa, sabar, kita akan masuk situ. Nanti juga suatu saat akan terasa, oh itu saya banget, oh itu gua banget. Sholat sudah, bolak-balik ke Mekah sudah, tahajud juga kurang gimana rajinnya, bangun malam luar biasa. Tetapi itu coba jadi robot, hanya menjalankan ritual tanpa kesadaran. Hasilnya tidak ada yang berubah. Lupa bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak,
Semua ritual itu adalah sarana untuk menyempurnakan akhlak, tools, instrumen, tetapi itu dijadikan tujuan oleh kita. Kalau rakaat sholat kita sudah banyak, rasanya kita sudah banyak tabungan kita untuk sampeun jaga di akhirat. Kan begitu kata-katanya, betul? Sampeun aya nama kosong. Karena semuanya buat 是联合早报的北京特派员。工作要面对风险，这个是